Baik, ada pertanyaan silahkan. Yang mudah ya. Sambil kita bersedekah, setuju? Bismillah. Ya Allah, wahai yang maha menatap, saksikanlah siapapun yang bersedekah ini jadikan penggugur dosa, penghapus aib, pembuka pintu nikmat iman, kemudahan beramal soleh, penolak bala dan musibah, menjadi jalan kami semakin engkau ridhoi. Taqabbal minna ya karim sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Assalamualaikum. Nama saya Idin Huzaini dari Assalamualaikum. Alhamdulillah saya bisa mengikuti kajian kembali di Masjid Istiqlal ini. Nama saya Idin Huzaini dari Rangkas Bitung, Banten, berdomisili di Serdang, Kemayoran. Yang saya mau tanyakan begini, ini terkait mungkin pengalaman saya sendiri. Selama ini saya ingin istiqomah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama bekerja selalu berzikir dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di tahun ini saya mendapatkan ujian yang menurut saya sangat begitu berat, karena secara tiba-tiba saya diputus dari pekerjaan. Keduanya PHK. ya. Iya. Keduanya setelah saya putus pulang ke Rangkas Bitung, dan nggak lama anak saya keluar dari pondok karena ada perilaku yang kurang baik. Intinya ujian bagi saya buat anak. Yang ketiga, otomatis secara tidak langsung ekonomi saya melemah. Ekonomi saya melemah. Ekonomi iya. melemah. Setelah, 1 PHK, 2 anak keluar dari pondok. iya. Yang ketiga ekonomi melemah. Yang keempat, ya teman hidup saya yang biasanya mungkin mendapat setiap bulan ya ada masukan, tiba-tiba tidak ada, berubah. Ya intinya berubah dalam keluarga gitu. Suasana keluarga jadi berubah. Jadi berubah. Karena biasa mendapat pemasukan, sekarang saya selalu merenung dan bertanya-tanya kepada Allah. Di samping hati saya merasa gondok dan bertanya kepada Allah, kenapa sampai begini? Selama 6 bulan saya selalu mendapat ujian yang sangat begitu berat di hati saya, karena menurut saya beban begitu berat itu diujikan kepada saya. Saya tahu bahwa ini adalah ujian gitu. Nah setelah itu yang mau saya tanyakan, apakah itu sebuah kasih sayang dari Allah, dan bagaimana saya mengikhlaskan semua itu, dan bagaimana pula saya menyikapinya itu. Baik, terima kasih ya. Dan alhamdulillah setelah lebaran ini saya selama 6 bulan di kampung dengan mencari pekerjaan tidak mendapatkan, dan alhamdulillah hari ini. Sebentar, ini ada ekonya, ini bisa dihilangkan tidak nih operator, ada? Ya, jangan bikin orang lain susah, silakan. Ya, dan alhamdulillah hikmahnya setelah lebaran mungkin saya karena sedikit ada rasa sabar walaupun dongkol. Dongkol ke siapa Pak? Ke Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Karena Bapak dongkol ke Allah gitu? Ya sedikit gitu. Karena saya bertanya-tanya kenapa ini sampai begini, padahal saya ingin berusaha istiqomah sebelumnya. Tapi selalu dikasih ujian yang bertubi-tubi. Anak pun sampai sekarang istilahnya ya. Pada waktu anak sekolah ada ujiannya tidak? Ada. Ya. Bapak dongkol tidak anaknya diuji? Enggak ya. Nah, yang saya kalau mau naik pangkat, Bapak dulu ada ujiannya dulu sebelum masuk? Ada. Ya. Dongkol enggak waktu diuji? Iya. Dijawab. Dongkol Ustaz. Dulu Bapak mau masuk kerjaan kan pasti dites. Iya. Dongkol tidak? Enggak. Waktu SMA sekolah dulu. Sekolah. Dongkol enggak waktu ujian?
Enggak. Enggak. Cuma sedikit pusing. Gitu. Tapi sekarang dongkol gitu. Ya, enggak, alhamdulillah. Udah. Karena saya jadi diuji nih. Jadi ya sudah terserah Bapak. Terus gimana Pak? Jadi alhamdulillah saya ada hikmahnya di balik itu Ustaz. Karena saya sedikit meresapi dengan segala ujian yang Allah berikan, dan alhamdulillah setelah lebaran saya dipanggil kembali sama perusahaan. Mohon doanya semoga kesananya tidak dapat ujian kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang udah kerja lagi? Udah, baru seminggu. Ya tuh udah. Kita sampai pening. Udah beres. Terus saya jawab apa? Ya udah, nggak usah dipermasalahkan. Baru saya mikir jawabannya. Ya udah kita ikut bahagia aja. Yang harusnya nanti dari awal ya, saya sudah dapat kerjaan lagi gitu. Jadi kita tidak berkelana nih pikiran. Udah ingat anaknya ya, udah gitu ingat istrinya lagi baut ya. Sekarang udah damai. Baik. Surat Al-Anbiya ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti merasakan maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian yang sebenar-benarnya. Hidup ini sepenuhnya ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kembalimu. Jadi Bapak, mana yang diuji? PHK atau sedang kerja? Dua-duanya ujian. Sama. Di PHK ujian kesabaran, dapat kerjaan ujian syukur atau tidak. Jadi kalau Bapak mengatakan saya sedang diuji berat, aslinya ujian yang berat itu ujian yang lebih mudah, lalai kepada Allah dan lebih dekat dengan nafsu, itu ujian yang berat. Banyaknya orang merasa ujian berat itu kalau ada yang tidak cocok, padahal yang cocok juga ujian. Jadi Bapak sekarang lagi diuji juga nih, lebih berat Pak. Karena sekarang dapat kerjaan, syukur atau tidak. Tapi kenapa ya saya kok diberikan ujian padahal saya gampang jawabannya. Sholatnya khusyuk tidak? Jujur. Nah yang benar, wah jangan salah jawab. Allah tahu loh kehusuannya. Kalau saya jarang khusyuk, Bapak mah khusyuk sekali ya. Kita diuji banyak hikmahnya. Bagi yang ujiannya berat ini ya, saya bacakan sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al jazaa'i ma'a ujmil bala." Sesungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian dan cobaan. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, dan sungguh jikalau Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan menimpakan bala ujian untuk mereka. Faman radiya falahu ridho, barang siapa yang ridho kepada ujian dari Allah, maka Allah ridho kepadanya. Waman sakita falahu sakhatu, barang siapa yang marah tidak terima, maka Allah pun tidak menyukainya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi kita ini milik Allah Pak, sesuka Allah aja mau diapain aja baik. Enggak boleh suudon kayak gitu dongkol ke Allah. Gampang kalau Allah sebel sama Bapak, tinggal disambar petir, ding, gosong, selesai ya kan. Tinggal di akhirat saja direbus karena dia tidak ridho. Harus terima. Kalau ada kejadian yang tidak cocok dalam bentuk apapun, terima. Sekali lagi terima, ridho.
ingat teori genteng jatuh kena jidat. Saya tidak terima. Nggak mungkin tidak terima. Itu tanda terimanya udah jelas. Benyut kayak gitu. Jadi kunci pertama menghadapi cobaan itu adalah ridho kepada takdir. Terima kalau nasi jadi bubur, terima sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, sambal, jadi bubur ayam spesial. Derita itu adalah tidak nerima episode yang ada. Kalau kita ridho, Allah tahu kita ridho, hati kita dibuat lapang, tenang. Kemudian dibimbing oleh Allah, kita akan ketemu solusinya. Kemudian kita dapat pahala dan dapat keridhoan Allah. Kalau kita tidak terima, tetap nimpa juga. Cuma hati dibikin sempit. Jadi sesek, menderita. Kemudian tertutup jalan keluarnya dan jadi dosa. Terima episode apapun ya. Kita ini pulang dari sini juga ya, saya tidak ngedoain ya. Ada yang sendalnya nggak ada, terima. Dan nggak diterima juga udah nggak ada. Pernah ada salah seorang pengurus pesantren keluar dari masjid, sepatunya hilang. Oh, beliau turunan ulama, jadi tenang aja. Sepatu saya nggak ada. Mungkin saya salah nyimpen atau mungkin ada yang mirip dengan sepatu saya. Berbaik sangka. Besoknya sepatu itu ada lagi. Alhamdulillah sepatu ada lagi. Ini kisah nyata hadirin. Orang ini baik, saya hormat kepada beliau. Kakeknya guru. Ketika mau pakai sepatu, tiba-tiba ada santri. Ustadz, maaf, itu sepatu saya. Wah, heran, ini punya saya, kata Ustadz. Loh, ini punya saya Ustadz, demi Allah katanya. Jadi dua pemiliknya, sepatunya sama. Dua-duanya tidak ada yang bohong. Gimana kejadiannya? Kejadiannya adalah santri ini bagaimana? Adik, saya baru beli kemarin katanya begitu. Jadi hilang, dicolong orang, dijual ke tukang loak, dibeli oleh santri, dipakai ke masjid. Ketemu lagi itu. Jadi benar-benar satu sepatu pemiliknya dua. Gimana kalau begini? Kasihin ke santrinya. Begitu. Hilang sepatu, ciri-ciri mau punya sepatu baru, betul tidak? Walaupun dari tukang loak ya. Yang kedua, apa kalau sudah ridho? Istighfar. Kenapa istighfar? Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Asyura ayat 30. Musibah apapun yang menimpamu karena perbuatanmu sendiri. Jadi kalau kebaikan dinisbahkan ke Allah, kalau keburukan karena dosa sendiri. Surat An-Nisa 79, ma asobaka min hasanatin faminallah. Kebaikan apapun datang dari Allah. Wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. Jadi harus istighfar, jangan nyalahin Allah. Allah mah nggak pernah salah, nggak boleh protes. Nanti dikasih petir kan nggak enak, gosong. Astagfirullah ya Allah, ampun. Ini karena dosa saya selama kerja kurang zikir, banyak lihat karyawati yang lain. Astagfirullah, selama sholatnya sering terlambat, sholat juga jarang sekali khusyuk, zikirnya cuma di mulut, ngaji sedikit, baca WA aja terus, sambil kerja juga banyak ngejain yang lain.
Tobat, Pak, ya. Yang ketiga bagaimana? Yakin. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusra. Jadi satu kepahitan itu diapit oleh dua kemudahan. Hujan pasti berhenti, badai pasti berlalu, malam pasti ganti jadi siang, pesta pasti usai. Ada waktunya, sabarlah ya. Buktinya hanya berapa bulan? Hanya 6 bulan. Kurang lama kayaknya Ustaz. Kita Ustaz istighfar bisa pulang dari sini PHK lagi gimana? Istighfar dan banyak bersyukur ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka kalau lagi enak kayak gini banyak syukur supaya enggak dikasih yang pahit, karena dikasih enak lulus. Kalau dikasih enak enggak lulus, kasih yang pahit nanti. Terakhir, selang-seling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ngacung siapa, yang bicara siapa? Mohon maaf. Ya udah silakan. Oke, Lanjut. saya mau bertanya Ustadz, tapi pertanyaan ini enggak dengan pembahasan yang hari ini. Saya dulu pernah melihat Ustadz di TV. Dulu Ustadz pernah bilang hidup ini enggak perlu kaya, yang penting cukup gitu. Ya, cuman yang jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita itu selalu merasa cukup walaupun sebenarnya nggak cukup. Bagaimana selalu merasa cukup walaupun tidak cukup? Ya, karena ya. Ini rumit-rumit pertanyaan tuh. Ya, serius. Ya, baik-baik. Pertanyaan yang kedua adalah, ini juga belum tentu kejawab. Satu, cukup, pertanyaan cukup walaupun menurut Adek belum cukup ya. Satu aja ya Dek. Terima kasih. Nggak apa-apa sambil duduk aja. oh ya, sorry, maaf. Pertanyaan yang kedua maksudnya cukup pertanyaannya ya, walaupun belum merasa cukup. Astagfirullahaladzim. Begini, kaya penting tidak? Tergantung kaya apa. Kalau kaya monyet saya kira tidak penting. Astagfirullah. Astagfirullah. Kaya harta penting tidak? Enggak. Kaya hati yang penting. Kalau harta itu yang penting cukup. Perlu makan, cukup. Perlu bagi-bagi makanan, cukup. Perlu anak sekolah, cukup. Perlu nyekolahin anak saudara, jawab, cukup. Perlu bikin sekolah, cukup. Perlu sedekah 2 triliun, cukup. Jadi nggak ada kaitan dengan kaya. Yang perlu kaya itu ghina fi qalbi di sini. Rezeki itu Allah yang ngatur. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan. Amat sangat beruntung orang Islam cukup rezekinya dan puas dengan apa yang Allah berikan, qanaah. Jadi merasa tidak cukup itu pasti sibuk mikirkan yang tidak ada. Kalau kita puas dengan yang ada, Allah akan nambah, karena qanaah itu adalah syukur. Pertanyaannya, kita sering mensyukuri yang ada tidak? Banyak mana pikiran kita mensyukuri yang ada, memikirkan yang belum ada. Tapi ini gaji saya kurang.
Gimana? Apa cukupnya gaji 2 juta? Ade masih hidup? Hidup. Berpakaian? Berpakaian. Berteduh? Cuman ngontrak. Ada kontrakannya? Ada. Punya istri? Alhamdulillah. Punya anak? Ada. Apa kurang ini karunia? Kenapa enggak fokus mensyukuri yang ada? Tapi udah bener kurang. Syukur yang ada nanti dicukupi oleh Allah. Allah lihat kok kita enggak bersyukur. Sibuk dengan kurang, sibuk dengan yang enggak cocok, sibuk dengan yang enggak ada. Ini motornya harusnya udah ganti nih. Sekarang udah keluar motor 2025. Ini kan 2024. Waduh, beda setahun. Ayo, pernah nyukurin mata tidak? Hidung, nafas, rambutan, maksudnya kepalanya berambut, bergerak, berjalan. Kita nyaris tidak mensyukuri nikmat yang melimpah. Padahal kuncinya adalah la in syakartum la azidannakum. Dulu udah dibahas. La itu harfu taukid. Benar-benar akan ditambah oleh Allah kalau kita syukur. Jadi nggak usah takut. Paling gampang mendatangkan rezeki itu adalah syukur. Alhamdulillah. Gunakan nikmat yang ada mendekat ke Allah. Nih punya kening, banyak sujud. Nih punya mata, banyak baca Quran. Nih punya mulut, banyak zikir. Nih punya tenaga, banyak nolong orang. Punya bibir, banyak senyum. Kita nyaris apa yang Allah berikan, jarang kita ingat ini nikmat dari Allah dan digunakan untuk mendekat ke Allah. Itu bahayanya. Tenanglah dek. Sudah berapa lama hidup? 28 tahun. Masih makan? Masih hidup adek? Masih berteduh? Berpakaian? Masih bisa ongkos ke sini? Apa yang kurang dek? Itu tapi saya pengen beli Ferrari. Aduh itu memang berat adek. Udah percayalah dek, syukur. Dan cukup itu dalilnya At-Tolak ayat 3. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang hatinya bulat, utuh, hanya berharap, bersandar, bergantung kepada Allah, maka baginya Allah cukupi. Jadi jangan bersandar ke selain Allah. Allah tahu isi hati kita. Sepanjang kita bersandar ke gaji, bersandar ke atasan, bersandar ke mertua, bersandar ke tubuh, ilmu, gak akan cukup. Tapi kalau tidak ada sandaran selain Allah, cukup nanti. Ada saja jalannya. Wah harus adil nih. Akhwat ada terakhir ya. Kalau bisa ringkas saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertama saya mengucapkan alhamdulillah. Saya ingin bertanya. Nama saya Rini. Saya ingin bertanya. Kita sebagai muslim bersaudara, sakitnya saudara kita itu sakitnya kita juga. Tunggu dulu, kita bersaudara gimana? Iya, maksud saya negara Palestina yang kita tahu. Oh iya. 1 tahun sudah merasakan penderitaan. Palestina Sampai kita tuh di WA aja udah nggak bisa ngeliatnya lagi penderitaan itu. Berdoa, berikhtiar, kita saling membantu. Tapi di sini saya melihat kenapa negara-negara Islam, terutama negara-negara yang terdekat, belum berani untuk berjihad. Bagaimana menurut AA? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira tidak hanya orang Islam, asal dia punya hati nurani, bisa merasakan penderitaan di sana. Ya sejujurnya, tiap makan, tiap mau tidur, bangun tidur, ke kamar mandi, berpakaian, pergi, lagi sholat, ingat di sana Bu. Kita makan, ingat saudara kita enggak ada makanan.
tidur, punya tempat tidur, mereka tidur di tempat terbuka. Kumpul dengan keluarga, mereka terbunuh keluarganya. Setidaknya ada rasa itu. Itu kepekaan. Yang kedua, harus punya keinginan bagaimana saudara kita di sana bisa selamat, terlindungi, hidup bahagia, mulia, dunia akhirat. Dan yang ketiga adalah tadi, apa yang bisa kita lakukan? Nah, tiap kita beda-beda kemampuannya. Dan sekarang berjihad ke Palestina juga mungkin gak bisa apa-apa ke sana, ya. Pertama, tidak jelas aksesnya, tidak mudah. Apa yang bisa kita lakukan? Satu yang kita lakukan adalah kita harus meningkatkan ketakwaan kita supaya doa kita lebih mustajab. Jangan sampai mulut kita jadi lebih banyak sia-sianya. Kelakuan sholat tidak khusyuk, lihat HP banyak maksiatnya. Kita harus meningkatkan ketakwaan kita supaya doa kita jadi lebih baik. Yang kedua, benarkah kita doanya khusyuk meminta? Didengar itu doa kita tuh. Yang ketiga, mulai seberapa kita menyisihkan uang kita, nyata itu ya. Kalau perlu tiap hari, tiap pekan, atau kita cari uang, kumpulkan, bisa salurkan lewat DT Peduli. Yang keempat, mulai sebarkan informasi ke anak, ke sanak saudara, supaya mengerti dan ikut peduli, ikut doa, ikut berbuat, dan ikut menyebarkan. Kapasitas kita masing-masing beda-beda ya. Kalau saya jadi presiden mungkin beda lagi ya. Nah, kemarin waktu di Australia, di sana setiap pekan ada rally namanya. Itu para keluarga tuh sengaja tidak beraktivitas hanya untuk mengingatkan keadaan Palestina, Islam dan non-Islam. Tidak ada lelahnya. Nah, kita tiga hal. Seberapa kita sungguh doa, dua, seberapa kita menyediakan harta tenaga kita ya. Yang ketiga, sebarkan informasi agar semua orang lebih selalu ingat dan doa dan membantu. Doa itu didengar oleh Allah hadirin. Kita tahajud doa khusus ya. Mungkin dengan doa kita bom tidak meledak. Mungkin dengan doa kita yang kesakitan oleh Allah dikurangi sakitnya. Yang sedang sedih dihibur. Tidak ada satupun doa yang disia-siakan. Mari kita membaca Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya arhamar rahimin, irhamna. Duhai Allah yang maha penyayang, sayangilah kami ya Karim. Engkau yang menciptakan kami, Engkau yang menghidupkan kami, Engkau yang memberi hidayah kami menjadi Islam. Engkau yang menguatkan kami berkumpul di rumah-Mu ini. Engkau yang menutupi aib. Engkau yang menyaksikan semua dosa dan maksiat. Dan Engkaulah yang menjanjikan ampunan di majlis zikir, majlis ilmu. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Wahai Allah, Engkau tahu semua dosa dan maksiat kami. Jadikan saat ini Engkau ampuni semua dosa kami ya Allah.
hapuskan aib-aib kami sebersih-bersihnya. Berikan kesempatan kami tobat sebelum ajal kami tiba. Curahkan kasih sayang-Mu saat sakaratul maut kami tiba, dan ampuni seluruh dosa sesudah ajal kami menjemput. Ya Allah, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Duhai Allah, ampuni segala dosa kami, kedurhakaan kami kepada ibu, kepada bapak. Engkau menyaksikan semuanya. Jadikan umur yang tersisa ini jadi anak soleh yang bisa menjadi jalan ibu bapak kami bahagia dunia akhirat. Ampuni dan sayangi orang tua kami. Kau tahu keadaannya. Beri hidayah yang belum mengenal-Mu. Ampuni yang hidupnya bergelimang dosa. Tuntun ya Allah agar bisa menjadi ahli taat. Jadikan akhir hayat orang tua kami husnul khotimah ya Allah. Lapangkan kuburnya. Lindungi ibu bapak kami dari su'ul khotimah, dari azab kubur. Ringankan hisab. Jadikan orang tua kami bahagia di surga. Jangan biarkan orang tua kami tersentuh neraka ya Allah. Kami mohon padamu. Berikan kepada kami kesanggupan agar jadi jalan ibu bapak kami selamat, bahagia. Rabbana, ampuni guru-guru kami, hamba yang menjadi jalan hidayah ilmu. Muliakan keluarga keturunannya. Ampuni dan sayangi hamba-hamba-Mu yang menjadi jalan kebaikan bagi kami. Ampuni hamba-hamba-Mu yang pernah kami sakiti, ya Allah, sengaja, tidak sengaja. Ampuni dan sayangi hamba-hamba-Mu yang pernah khilaf menyakiti kami. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana muslimina wal muslimat mujahidin fi Filistin. Tolong saudara kami ya Allah yang teraniaya. Engkau menyaksikan segala-galanya. Engkau yang menguatkan iman, Engkau yang melindungi, Engkau yang mencukupi, segala karunia-Nya milik-Mu. Bebaskan Masjidil Aqsa dari kejahatan, kezaliman, penjajahan. Angkat derajat saudara-saudara kami mulia fid dunia wal akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kuatkan iman yang masih lemah, tenangkan yang hatinya resah gelisah, cukupi yang sedang kekurangan, lepaskan dari lilitan hutang, berikan jodoh yang terbaik, kabulkan hajat-hajat yang maslahat dunia akhirat, istiqomahkan jamaah ini ya Allah, jadikan akhir hayat kami husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.